مجد يا طه بنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasi Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita semuanya. Maka mari kita untuk video kali ini teman-teman ya, kita akan membahas tentang jenis-jenis wakaf dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang kita mungkin bingung wakaf itu tanda-tanda itu harus seperti apa. Makanya mari kita bahas, kita belajar bareng-bareng. Usikum wa iyaya, kita belajar bareng-bareng tentang tanda wakaf. Di sini saya akan menerangkan tentang 6 jenis wakaf teman-teman ya, 6 jenis wakaf yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi terdapat 6 jenis wakaf teman-teman ya, 6 jenis wakaf dalam Al-Qur'an. Yang pertama, wakaf yang pertama adalah harus berhenti. Harus berhenti itu ketika dalam Al-Qur'an itu diidentikan dengan huruf mim. Nah, huruf mim ini mengidentikan wakaf yang harus berhenti teman-teman. Nah, contoh bacaannya, jadi pembaca ini diharuskan berhenti ketika menemukan huruf mim ini. Contohnya kita lihat di surat yang bawah ini, di ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, kita mulai dari wal mauta teman-teman. Ini lebih baik diutamakan untuk berhenti ya. Jadi kita mulai dari sini. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Kita membacanya sama seperti membaca mad arid li sukun teman-teman ya. Yasma'un. Kemudian kita lanjutkan. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Nah, jadi sini ada tanda mim kecil yang mana kalau diartikan ini cara membacanya ketika ada wakaf ini adalah harus berhenti. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, tanda wakaf yang berikutnya teman-teman ya, yaitu lebih baik berhenti. Jadi lebih afdal utamanya ia berhenti. Nah, itu diidentikan kita dalam Al-Qur'an itu biasanya dengan tanda qaf lam itu ya. Qaf lam ini, qaf lam kemudian hamzah atau alif itu ya, qaf lam. Kemudian atau to kecil, dan pembaca disarankan berhenti di wakaf ini. Jadi disarankan lebih baiknya berhenti. Contoh dalam ayat disarankan berhenti. Tapi kalau semisal mau lanjut pun tidak masalah teman-teman ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu. Kita berhenti di sini karena di sini ada huruf qaf lam atau wakaf qaf lam yang mana lebih baik atau disarankan berhenti ketika mungkin kita tidak kuat dalam pernapasan ketika membaca ayat yang panjang, kita tidak kuat kemudian menemukan wakaf qaf lam hamzah ini, kita berhentikan di sini ya. Lebih baik disarankan berhenti. Baru kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Itu teman-teman ya. Itu yang kedua, wakaf yang kedua. Kemudian wakaf yang ketiga teman-teman ya. Di sini diartikan ketika boleh berhenti atau lanjut dan diidentikan wakaf ini dengan huruf jim kecil. Jadi jika pembaca menemukan tanda wakaf berupa jim kecil seperti ini,
maka pembaca boleh memilih berhenti atau melanjutkan bacaan ketika bertemu waqaf. Jadi boleh berhenti atau boleh lanjut teman-teman ya. Contoh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini semisal berhenti ya karena huruf jim kecil. Nah, kalau kita lanjutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma. Jadi dilanjutkan teman-teman ya. Illa wus'aha laha ma kasabat. Tapi identiknya biasanya orang yang membaca Al-Quran ketika bertemu waqaf, karena kan disarankan ya boleh memilih berhenti atau melanjutkan bacaan. Kalau emang nafasnya tidak kuat ya memang lebih baiknya berhenti, karena di sini sudah ada tanda waqaf. Jadi ketika kita emang tidak kuat dalam nafas itu ya diutamakan berhenti. Jangan sampai maksudnya ketika kita memaksakan tapi malah bacanya nggak kuat, kemudian berhentinya malah di kata yang merubah nanti maknanya. Nanti jadinya kan malah tidak diinginkan. Jadi maknanya menjadi berubah. Kemudian tanda waqaf yang keempat teman-teman adalah ya ini lebih baik lanjut diidentikan dengan huruf so, lam, hamzah nih ya. Jadi al-waslu aula, itu lebih baik disarankan tidak berhenti. Jadi atau shot kecil seperti ini teman-teman ya. Jadi so, lam, hamzah atau shot kecil, pembaca disarankan tidak berhenti di tanda ini. Jadi disarankan tetap terus. Contoh, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah. Jadi disambung teman-teman ya. Di sini ada huruf so, lam ya. So, lam, hamzah, kemudian kita menemukan tanda bacaan ini. Nah, disarankan ini untuk tidak berhenti. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah. Nah, jadi ini disarankan untuk tidak berhenti. Kalau semisal kok sudah nggak kuat banget ya dengan nafasnya, ya sudah coba kita praktekkan dengan mungkin ketika nafasnya mungkin tidak kuat teman-teman ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, bisa berhenti di sini. Nah, kemudian dilanjutkan wattaqullah. Ya, karena di sini maknanya sudah wal 'udwan juga sudah satu makna, kemudian wattaqullah. Jadi sudah boleh. Tapi disarankan untuk tidak berhenti teman-teman ya. Jadi dalam ketika menemukan tanda waqaf ini disarankan untuk tidak berhenti. Kemudian yang kelima, ketika menemukan itu huruf seperti ini, lam kecil gini teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan ketika pembaca Al-Quran? Yaitu harus lanjut. Jika pembaca menemukan tanda waqaf berupa lam alif kecil, pembaca tidak boleh berhenti di tanda ini. Contoh, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Jadi kita lanjutkan. Jadi pembaca tidak boleh berhenti. Jadi cara membacanya alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Ya, ada tanda lam alif ini ya, dan pembaca tidak boleh berhenti di tanda ini, tidak boleh berhenti pada tanda ini. Semisal kalau berhentinya di sini ya boleh, berarti kan tidak boleh berhenti di tanda ini. Semisal alladzina tatawaffahumul malaika, kemudian lanjutkan tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Begitu teman-teman ya. Jadi pembaca tidak boleh berhenti di tanda ini. Jadi pada kata ini nih, jadi pembaca tidak boleh berhenti. Kemudian yang keenam,
ada tanda waqaf seperti ada titik 3 seperti ini teman ya. Biasanya kalau kita menemukan atau dinamakan kalau ini kan waqaf muraqabah karena berdekatan teman-teman ya. Nah, maksudnya apa? Berarti artinya lebih baik berhenti di salah satunya, tapi tidak keduanya. Kita harus berhenti di salah satunya. Jika pembaca menemukan tanda wakaf berupa dua tanda seperti ini, ada titik 3, teman-teman ya. Pembaca disarankan untuk berhenti di salah satunya, tapi jangan di kedua-duanya. Contoh, biasanya di surat Al-Baqarah teman-teman ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Nah, berhenti di salah satu ini. Semisal kita mau berhenti di titik 3 yang pertama. Zalikal kitabu la raib. Kita berhenti di sini, kemudian kita lanjutkan ini. Jangan diulang dari sini teman-teman ya. Enggak boleh diulang dari la raib, tapi kita lanjutkan dari fi. Fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita berhentinya di titik yang kedua, berarti dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Begitu teman-teman ya. Jadi ketika menemukan tanda waqaf muraqabah ini ada titik 3 ini, disarankan untuk berhenti di salah satunya dan tidak boleh mengulangi, harus dilanjutkan ya, lanjutkan kata setelah titik 3 itu. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasannya teman-teman ya. Kemudian ada tanda ain. Tanda ain di sini teman-teman ya, tanda ain merupakan singkatan dari ruku', dapat ditemukan di akhir suatu ayat atau di sisi samping halaman mushaf. Para ulama menetapkan penempatan ain dan cara membagi Al-Quran menjadi sekitar 480 sampai 560 bagian berdasarkan topik dan panjangnya, sehingga ayat yang memiliki tanda ain biasanya merupakan akhir sebuah topik dan antar satu ain dengan lainnya memiliki panjang yang mirip teman-teman ya. Ini tanda ain kecil. Contoh di sini teman-teman ya. Di sini ada. Jadi ketika di akhir ayat gini, nah, menemukan kok tanda ain, ini penjelasannya tadi ya. Penjelasannya adalah singkatan dari ruku dapat ditemukan di akhir suatu ayat. Di akhir suatu ayat. Berarti setiap akhir suatu ayat biasanya ditemukan tanda ain. Biasanya itu dibacanya juga mad. Jadi bacanya sukun nantinya. Contohkan, praktekan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. In asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Sini ada tanda ain. Jadi tanda akhir suatu ayat ya, ada tanda ain kecil. Jadi disitulah ada beberapa tanda-tanda wakaf, huruf-huruf wakaf teman yang perlu kita ketahui. Dan hari ini kita belajar tentang wakaf. Kemudian ringkasan materinya teman-teman ya. Di sini ada huruf mim. Huruf mim kecil. Ketika teman-teman kau sedang membaca Al-Quran, ketika melihat tanda huruf mim kecil seperti ini tandanya harus berhenti. Jadi melanjutkan tidak dibolehkan. Melanjutkan tidak dibolehkan teman-teman ya, harus berhenti. Jadi nggak boleh lanjut. Maksudnya ketika bertemu dengan mim kayak gini sudah berhenti. Jadi tidak boleh melanjutkan karena mungkin sudah disesuaikan dengan maknanya. Kemudian ketika teman-teman membaca Al-Quran kemudian menemukan huruf qaf lam hamzah ini ya, lebih baik berhenti. Tetapi melanjutkan juga dibolehkan. Lebih baiknya berhenti. Kalau ini kan sifatnya al-waqfu aula. Jadi al-waqfu waqaf itu lebih utama, tapi melanjutkan juga boleh. Kemudian ada yang ketiga huruf jim teman-teman ya. Itu boleh berhenti atau lanjut, terserah. Teman-teman ingin berhenti boleh, lanjut boleh. Kemudian huruf so, lam, itu teman-teman ya. Ini lebih baik lanjut. Lebih baik lanjut, berhenti dibolehkan. Lebih baik lanjut karena namanya al-wasfu, al-waslu, aula wasol, aula. Kemudian ketika ada lam alif, ini harus lanjut dan berhenti tidak dibolehkan. Ini harus lanjut. Kemudian
Ada tanda titik 3 atau waqaf muraqabah, boleh berhenti tapi di salah satunya saja, tidak keduanya. Kemudian yang terakhir huruf ain kecil adalah tanda ini menunjukkan posisi yang disarankan jika ingin mengakhiri sebuah sesi pembacaan Al-Quran. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita belajar tentang tanda wakaf. Semoga benar-benar kita bisa mempraktekkan ilmu tajwid dalam penerapan pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Semoga benar-benar kita dicatatkan oleh Allah sebagai golongan-golongan yang cinta Al-Quran, golongan-golongan ahli Al-Quran. Allahumma amin. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan untuk bisa membantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang menyukai video ini, penjelasan tentang hukum tajwid dan lainnya, silakan untuk bisa menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman ya. Jangan lupa tetap semangat. Semoga dengan Al-Quran semua masalah yang kita hadapi atau apapun itu, semoga Allah nantinya yang akan menyelesaikan. Akhirul qouli mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.